Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lovia Mela Karina dengan NIM 2342292 dari kelas Manajemen 5 membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Pak Iqbal Ahmad, SEMM. Materi yang pertama yaitu Teknologi Informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi atau komputer yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, dan data. Pengertian lain yaitu teknologi informasi memiliki acuan pada teknologi yang memiliki kegunaan untuk dapat menggunakan, menukar, menyimpan, dan membuat informasi dalam bermacam-macam bentuk. Perlunya teknologi informasi ada banyak, yaitu salah satunya dari sekian banyak manfaat teknologi informasi, manfaat yang bisa didapatkan yaitu lebih mudahnya dan cepatnya dalam melakukan proses komunikasi. Proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik, mudahnya akses terhadap suatu informasi. Pekerjaan bisa dilakukan secara daring, bahkan lingkungan yang menjadi lebih terjaga dikarenakan penggunaan kertas yang lebih sedikit. Selain dikarenakan beberapa manfaat tersebut, penyebab suatu teknologi informasi menjadi sangat diperlukan juga dikarenakan tekanan akibat dari persaingan bisnis, meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen. Selanjutnya yaitu sistem informasi. Sistem informasi adalah sistem yang kumpulan elemen-elemen yang terkait dengan tujuan akhir, yaitu tercapainya suatu tujuan. Menurut Azhar Susanto, sistem merupakan sebuah grup atau kumpulan dari bagian sistem atau komponen yang berupa fisik dan non-fisik yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Data dan informasi. Data merupakan fakta yang dapat digunakan sebagai masukan agar menghasilkan sebuah informasi. Informasi merupakan kumpulan hasil dari kumpulan data yang telah diproses dan nantinya dapat membantu saat memerlukan suatu keputusan. Sedangkan menurut Romney, informasi merupakan data yang diolah agar dapat mempermudah dalam melakukan pengambilan suatu keputusan. Sedangkan menurut Dr. Denny Dermawan, informasi yaitu hasil dari pemrosesan data, namun tidak semua hasil proses dapat dikatakan sebagai informasi. Data yang tidak memiliki arti, penjelasan atau makna bukan sebuah informasi bagi seseorang. Tujuan sistem informasi yaitu suatu sistem informasi yang baik haruslah relevan agar dapat memperoleh hasil yang bagus dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sebuah kelompok, seluruh komponen sistem informasi dan data-data harus memberikan hasil yang bermanfaat sekurang-kurangnya sebanyak pengeluaran yang telah dilakukan. Ada 4 contoh sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sistem akademis berbasis website yang dapat mempermudah kita untuk mengakses data terkait akademis. Yang kedua, sistem pemerintahan berbasis website atau e-government yang dapat memberikan layanan pemerintah melalui internet. Yang ketiga, sistem pertukaran data digital dengan menggunakan komputer kita dapat bertukar data secara cepat. Dan yang terakhir yaitu sistem biometrik, yaitu sistem yang dikembangkan untuk keamanan informasi dengan menggunakan pola wajah dan sidik jari agar tidak sembarang orang melakukan akses. Materi yang kedua yaitu perangkat keras komputer hardware dan perangkat lunak komputer yaitu software. Komponen hardware disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer.
Contohnya keyboard, mouse, mikrofon, dan scanner. Unit system. Unit system adalah perangkat pengolah data yang terdiri dari komponen elektrik yang terletak pada motherboard atau mainboard. Komponen utama motherboard adalah prosesor dan memori. Perangkat komunikasi adalah komponen perangkat yang digunakan untuk bertukar informasi ataupun data baik melalui PC ataupun perangkat mobile. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Software bisa juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud, dan istilah seperti ini digunakan agar menonjolkan perbedaan dalam antara software perangkat lunak dan hardware perangkat keras. Karena dikatakan sebuah software, maka bisa dikatakan bahwa software perangkat lunak atau jelas berbeda dengan hardware perangkat keras. Ada jenis aplikasi perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi. Yang kedua, perangkat lunak driver. Yang ketiga, perangkat lunak aplikasi. Dan yang terakhir, bahasa pemrograman. Materi yang ketiga yaitu pengambilan keputusan dan penunjang keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu hasil dari proses mental seseorang untuk menghasilkan hasil. Keputusan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu terstruktur. Keputusan terstruktur yaitu yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Keputusan ini terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Yang kedua, setengah terstruktur merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Keputusan ini umumnya bersifat rumit dan membutuhkan analisis serta pengamatan yang terperinci. Dan yang ketiga yaitu tidak terstruktur, merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Keputusan ini dapat terjadi dalam manajemen tingkat atas. Jenis-jenis pengambilan keputusan di level manajemen juga ada 3. Yang pertama, manajemen puncak, yaitu manajemen yang mengatur tentang masalah, perencanaan, dan keputusan yang diambil memiliki karakteristik yang strategis. Yang kedua, manajemen menengah, yaitu menangani permasalahan pengawasan yang berfokus pada masalah administrasi dan berkaitan dengan pengolahan sumber daya. Dan yang ketiga, manajemen operasional, yaitu manajemen yang terkait dengan kegiatan harian. Keputusan yang diambil pada manajemen ini disebut keputusan operasional. Sistem penunjang keputusan atau DSS merupakan sistem yang dapat membantu saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem ini dapat digunakan di tingkat manajemen operasi dan perencanaan. Sistem penunjang keputusan juga dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia atau kombinasi dari keduanya. Materi yang terakhir yaitu data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berupa subjek tunggal ataupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Contohnya yaitu lembar absen mahasiswa. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam komputer, dan jika data tersebut telah diproses maka keluarannya akan bisa dikatakan sebagai informasi lagi. Informasi adalah sekumpulan
dari suatu data. Data adalah sekumpulan informasi yang tidak berkaitan yang membuatnya tidak mempunyai makna sampai data tersebut telah dievaluasi. Sebelum data dapat menyampaikan sesuatu kepada penerima, maka data tersebut tidak berguna.